Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdik Mira Rivaldi dengan NIM 2230501151 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2251D akan memaparkan materi tentang perencanaan komunikasi untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah perencanaan komunikasi yang diampu oleh dosen Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dari materi perencanaan komunikasi. Poin yang pertama, perencanaan komunikasi itu sangat penting, baik itu di sebuah organisasi ataupun perusahaan, agar komunikasi tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dan perencanaan komunikasi memiliki latar belakang. Salah satu latar belakangnya adalah untuk menyebarluaskan gagasan bagi masyarakat dari bidang kesehatan, lingkungan, baik di organisasi ataupun perusahaan, untuk menciptakan citra positif bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Poin yang kedua, apa pentingnya perencanaan komunikasi? Tentu sangat penting. Kenapa? Karena berhasilnya atau tidak komunikasi dalam sebuah instansi tergantung perencanaan komunikasinya. Dengan adanya perencanaan komunikasi akan mengurangi terhadirnya kesalahan sebuah organisasi atau perusahaan. Poin yang ketiga, communication planning. Kenapa harus ada communication planning? Karena komunikasi itu timbul karena adanya communication planning. Dari komunikasi tersebut, kita menimbulkan strategi yang akan kita lakukan untuk mencari tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Karena planning ini timbul akibat adanya sebuah konflik, baik konflik antar negara ataupun perusahaan di sebuah organisasi. Poin yang keempat, kebijakan komunikasi. Tentu, di dalam perencanaan komunikasi yang efektif dan efisien, kita memiliki kebijakan-kebijakan komunikasi atau ide-ide dari sebuah perusahaan tersebut. Di dalam komunikasi, penting memiliki kebijakan, ide-ide yang timbul dari sebuah instansi untuk memecahkan sebuah konflik. Itulah manfaat dari sebuah kebijakan komunikasi. Dan kebijakan komunikasi ini dibangun karena filosofi, tradisi, hukum yang berlaku, kepercayaan atau agama maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, baik secara implisit maupun eksplisit. Dengan adanya kebijakan ini, pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin kita mengadakan kebijakan sebuah perusahaan tanpa adanya tujuan. Di sini tujuannya ialah mencapai spirit pada usaha agar informasi yang ingin disampaikan terkemas dengan baik dan disebarluaskan dengan pihak yang memerlukan. Dalam kebijakan komunikasi, ada sektor-sektor yang terlibat. Ada 3 sektor yang akan terlibat. Yang pertama itu eksekutif. Yang kedua itu legislatif. Yang ketiga adalah badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Poin yang kelima, perencanaan komunikasi memiliki tipe. Tipe apa saja? Tipe yang pertama, perencanaan strategi komunikasi. Tentu, di dalam menjalankan sebuah komunikasi di antar negara, antar perusahaan, tentu memiliki strategi-strategi yang akan kita rancang agar komunikasi atau perencanaan komunikasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Di mana strategi dalam komunikasi ini mengacu pada kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menjadi kerangka dasar untuk perencanaan jangka pendek. Karena strategi komunikasi ini alat yang digunakan untuk mengolah rencana. Tentunya, dengan adanya strategi, perencanaan komunikasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita tuju. Poin yang keenam, perencanaan komunikasi memiliki ciri visi dari perencanaan. Salah satu ciri visi yang akan saya bahas yaitu memiliki ciri unik dan citra yang berbeda. Tentunya,
dari visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan memiliki ciri-ciri yang unik dan yang menarik sehingga dia bisa menciptakan citra yang berbeda dari organisasi atau perusahaan yang lainnya. Sebelum kita membahas ciri visi dari perencanaan, di sini ada perencanaan operasional, yaitu sistem kerja dari perencanaan komunikasi yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware. Yang kedua, perencanaan program komunikasi atau software. Langkah selanjutnya yaitu teori pendekatan perencanaan komunikasi. Tentu, kita di dalam perencanaan komunikasi, baik itu antar perusahaan ataupun antar organisasi, tentu memiliki teori-teori untuk mendekatkan. Ada 4 teori yang akan saya paparkan. Yang pertama, teori pembangunan. Yang kedua, teori sosiologi. Yang ketiga, teori komunikasi. Yang keempat, teori organisasi. Setelah melakukan pendekatan dari perencanaan komunikasi, kita memakai sistem perencanaan komunikasi itu, di mana sistem dari perencanaan komunikasi itu sendiri ada beberapa. Salah satunya, perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi, karena di zaman sekarang ini, sistem yang paling cepat dalam perencanaan komunikasi yaitu di bidang teknologi. Karena kita bisa menjangkau sebuah negara, perusahaan untuk mencapai kerjasama yang baik bagi sebuah perusahaan itu melalui teknologi. Yang terakhir, masalah dari perencanaan komunikasi. Tentunya, dalam membangun perencanaan komunikasi baik di perusahaan atau organisasi, tentu ada permasalahan dalam perencanaan komunikasi. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, regulasi nasional. Yang kedua, kebijakan nasional. Untungnya, kebijakan nasional ini kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah ataupun regulasi nasional yang tidak bisa kita jangkau. Contohnya, kalau kita bekerja sama ke luar negeri, itu sedikit sulit untuk kita menjangkaunya. Yang ketiga, desentralisasi. Yang keempat, koordinasi. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang materi perencanaan komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya tentang perencanaan komunikasi yang efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.